Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mempelajari mengenai tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan pelajaran IPA. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari matahari menjadi energi kimia. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan juga tumbuhan lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Contohnya rusa, kelinci, belalang, dan ulat. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Konsumen 1. Konsumen 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya jamur, cacing tanah, dan juga bakteri. Rantai makanan di sawah. Coba kalian perhatikan dengan baik rantai makanan yang akan Ibu jelaskan berikut. Rumput dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan kemudian ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Maka dapat kita simpulkan bahwa padi sebagai produsen adalah penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 3. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Coba kalian perhatikan contoh rantai makanan yang terjadi di laut. Pertama-tama adalah fitoplankton, kemudian dimakan oleh zooplankton, yang kemudian akan dimakan lagi oleh ikan-ikan kecil, kemudian akan dimakan kembali oleh ikan besar,
Kemudian ikan paus bergigi akan memakan ikan besar, kemudian akan dimakan oleh pengurai. Begitu seterusnya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme di sini akan Ibu tunjukkan. Yang pertama adalah kupu-kupu dan tumbuhan serta lebah dan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu dan lebah akan mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan tumbuhan dapat berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah ataupun kupu-kupu. Kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan dari kutu si kerbau. Kemudian, hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut bersembunyi pada anemon laut jika pemangsa datang, dan anemon laut mendapat makanan sisa dari ikan badut. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh kedua, hubungan antar ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapat sisa makanan dan perlindungan. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak terganggu dengan ikan remora. Ketiga, hubungan tanaman paku dengan pohon yang ditumpanginya. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antar pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Kedua, hubungan antar tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri hidup menempel pada tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang kehilangan makanannya. Lama-kelamaan pun akan mati. Hubungan antar nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk mendapat nutrisi. Manusia menjadi gatal-gatal. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.